aku Kak Dede CM. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat aja. Jangan lupa senyum dan bahagia. Oke teman-teman, aku lagi pakai sarung tangan ini teman-teman. Dan sekarang ini aku masih inget kan kemarin, kalau kalian nonton video aku kemarin yang aku panen-panen. Ini ya hasil panen cabai aku ini. Jadi pagi ini aku lagi memblender cabai aku. Ini udah sedikit aku blender ya. Ini pedas banget teman-teman. Dan ini cabenya udah aku potongin ininya ya, batangnya. Dan ini masih banyak banget teman-teman. Dan hari ini aku rencananya mau aku blender semua itu cabai-cabainya, dan nanti biar awet ya dimakan sampai nanti musim salju ya, karena kan sebentar lagi ini sudah winter ya. Ini udah winter sih sebenarnya, udah dingin soalnya di sini. Tapi kan hujan saljunya baru 2 kali. Dan ini nanti aku blender semuanya. Dan gimana cara aku menyimpan cabai-cabai ini sampai beberapa bulan ke depan. Oke teman-teman, so jadi ikutin aku aja ya, cara aku memblender dan juga nanti mengolahnya seperti apa. Oke, so mari kita langsung aja memblender. Aku pindahin ke sini ya kameranya. Dan ini teman-teman, ini aku pakai fruit processor ya. Ini sebenarnya kalian bisa pakai itu ya, blender, tapi kalau blender kan harus dikasih air ya kalau blender cabai, dan ini aku nggak mau ada mengandung air. Jadi aku pakai food processor gini, jadi nggak perlu pakai air ya. Ini tinggal di masukin aja. Ini seperti ini. Ini aku blender dulu ya sebentar. Nah ini kalau pakai food processor kayak gini itu nggak perlu pakai air teman-teman. Jadi hanya cabainya langsung dimasukin aja. Dan ini aku pakai sarung tangan teman-teman, karena aku nggak mau nanti cabai tangan aku nanti bercabai-cabai ria ya, panas membakar. Jadi aku pakai sarung tangan. Nah ini kayak gini. Tapi kalau misalkan pakai blender sebenarnya bisa, tapi kan blender kan pakai air. Kalau ini nggak perlu teman-teman, ini nggak perlu pakai air. Jadi biasanya aku langsung masukin kayak gini, jadi nggak aku potong-potong ya, langsung masukin kayak gini. Ini di sini kalau kemarin pas aku panen-panen apel banyak banget, aku bisa bagi-bagi sama tetangga, enggak tetangga sih, sama temen aku, teman-teman, terus sama mertua aku ya, aku bisa bagi ke mereka. Kemarin aku udah pas panen apel itu aku cuci bersih sampai rumah, aku seleksi yang bagus-bagusnya, terus sebenarnya gitu aku cuci bersih dan aku keringin ya apelnya. Habis itu baru aku kasih ke teman-teman aku sama ke mertua aku ya, sebagian. Dan kemarin ini apelnya juga masih ada nih teman-teman. Ini apelnya ya, ini apelnya aku udah cuci bersih ya, jadi ini mulus kayak gini teman-teman. Kemarin kan di itu ya, pas aku panen gitu hitam-hitam ya nih. Ini karena kemarin di itu ya, waktu itu kan dilempar-lempar gitu ya, jadi ada yang kayak gini juga. Tapi ini masih bagus. Ini aku udah cuci bersih kayak gini. Ini aku masih punya beberapa apel ya. Ini kalau kemarin kan aku panen apel, aku bisa bagi-bagi sama teman-teman, sama mertua aku. Nah kalau sekarang aku panen cabai ini, aku nggak bisa berbagi sama mereka teman-teman, karena mertua aku nggak makan cabai sama sekali, dan teman-teman aku juga mereka nggak makan cabai ya, cabai kayak gini terutama ya, hanya kayak bell pepper gitu, kayak bell pepper kalau di Indonesia itu apa sih namanya, paprika ya, namanya apa ya, cabai paprika ya, paprika hijau, paprika merah kayak gitu ya. Tapi kalau cabai kayak gini yang pedas itu mereka nggak makan teman-teman. Jadi kalau aku panen cabai kayak gini ya udah dimakan aku sama Kenneth. Makanya ini aku mengantisipasinya dengan nanti cara aku menyimpan cabai-cabai ini biar bertahan sampai beberapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kayak gitu teman-teman.
So makanya ini aku blender semuanya jadi satu ya. Aku blender lagi ini. Nah ini aku blendernya itu sebentar aja teman-teman. Jadi cabenya itu kayak gini, kasar. Ini cabenya kasar kayak gini ya. Bisa di deket ya. Jadi cabenya kasar kayak gini. Dan juga anti air ya. Jadi makanya aku blendernya ini pakai food processor biar nanti pas aku masak itu cabenya nggak mengandung air. Dan nanti bisa awet berbulan-bulan teman-teman. Ini kalau di Indonesia panen kayak gini ya, aku bisa kasih ke tetangga ke orang-orang ya, yang mereka kan orang Indonesia kan suka makan pedas ya. Kalau di sini, aduh di sini itu semuanya ya, nggak semua sih, tapi kebanyakan orang Amerika di sini nggak pakai pada makan pedas. Jadi ini nggak bisa berbagi sama mereka ya. Jadi aku langsung blender aja semuanya. Dan nanti kita lihat aku masak cabenya. Dan oh ya, nanti aku juga nggak makan. Nanti juga aku masaknya nggak di dapur teman-teman, karena ini super duper pedas. Jadi aku nggak mau nanti dapurku kepedesan, bau pedas gitu ya. Jadi nanti masaknya juga nggak di dapur. Jadi ini kalaupun ini di blender kayak gini itu berasa kayak diulek ya, pakai ulekan. Karena aku di sini nggak ada ulekan teman-teman. Aku ada ulekan, ada sih kecil banget. Waktu itu aku bawa dari Indonesia tahun kemarin pas aku pulang ke Indonesia itu aku bawa ulekan batu gitu. Aku minta ke ibu aku suruh beliin ya. Tapi di sini itu aku gak pernah pakai teman-teman, belum pernah pakai satu kali pun, karena kalau aku bikin cabai kayak gini itu aku bikinnya banyak sekaligus. Jadi aku gak mungkin ngulek di ulekan yang kecil banget. Jadi aku selalu pakai food processor kayak gini. Aku ada ini kan yang besar, aku ada yang ukuran kecil banget segini gitu. Biasanya sih aku pakai buat ini, aku liatin. Ini ada ukuran yang kecil. Ini aku biasanya seperti ini. Ya, aku biasanya pakai ini untuk memblender yang kecil-kecil, kayak aku bikin sambal atau apa. Pokoknya yang kuantitinya itu sedikit ya. Nah ini kalau yang besar ini baru aku pakai yang untuk kuantiti yang besar ya, jumlah yang banyak. Dan lihatlah ini sudah penuh wajannya, jadi aku mau langsung masak aja di luar. So oke. Ini aku masak dulu, nanti setelah aku masak ini baru nanti aku blender lagi yang lainnya sampai selesai. Karena kalau di blender jadi blender sekarang gak tau ya. Aku bisa kayaknya blender sekarang ya. Ini karena wajannya ini sudah penuh, jadi aku mau taruh di sini cabenya yang blenderan berikutnya. Ini nanti aku masak. Hari ini lagi panas di sini teman-teman, jadi aku bisa masak di luar ya. Kalau udara di sini dingin, aku nggak bisa masak di sini deh, harus masak di dalam rumah ya. Ini biasanya kalau di sini kan di hari Minggu ya.
Tadi pagi Kenneth juga habis nembak apa bebek. Makanya ini nanti aku juga nanti mau bakar bebek. Ini aku soalnya lagi masak bebek ini teman-teman. Jadi nanti aku mau bakar bebek sama sambal. Jadi aku kasih minyaknya aja. Ini aku kasih minyak juga nggak banyak karena ini hanya untuk menumis aja sih sebenarnya. Ini nggak tahu ya, ini karena kompornya kecil. Jadi aku nggak tahu ini akan berapa lama masak cabai ini. Soalnya biasanya kompor ini kita pakai untuk kayak biasanya aku nih kalau misalkan aku masak ikan asin atau bakar terasi kayak tahun kemarin aku kan bawa terasi dari Indonesia ya, aku bakar terasi, goreng terasi dan ikan asin itu di luar teman-teman, jadi nggak pernah di dapur ya karena Kenneth itu gak suka bau terasi dan juga bau ikan asin. Ini biasanya aku pakai kayak gitu. Kalau Kenneth biasanya pakai untuk biasanya dia kalau di luar masak apa gitu, biasanya dia pakai ini juga sih kalau dia lagi ada mau masak apa di luar sedikit-sedikit gitu kayak hamburger atau apa. Kadang kalau lagi cuaca panas gitu pakai kompor ini, tapi lebih sering sih kita memang bakar sih, lebih sering banget. Ini tuh jarang banget dipakai, ini hanya untuk kayak kita pergi camping atau apa baru ini dibawa ya kompor ini, hanya untuk cadangan aja sih sebenarnya. Sembari aku masak ini selesai ya, gimana nanti aku cara penyimpanannya sampai nanti berbulan-bulan ya. So, mari kita lihat masakan bebek aku. Oke, kita lihat masakan bebeknya Dedes. Ini bebeknya udah mateng. Sekarang aku mau angkat bebek dulu. Ikan apa apinya udah jadi soalnya. Ini bebeknya sudah matang. Lihatlah, ini bebeknya kecil banget ya. Ini hasil tembakan tadi pagi. Bebeknya kayak burung dara ya. Itu cabenya belum matang teman-teman. Ini kita mau makan siang dulu. Makan siangnya simpel aja pakai bebek. Lagi belum selesai makannya. Tetap pakai cabai. Ini bebeknya udah pedas, pakai cabai, pakai sambal juga. Lihatlah berantakan sekali ya. Makanya di luar garasi berisik banget ya teman-teman. Halo ya, soalnya lagi ada yang potong-potong rumput jadi berisik. Itu dia motong rumput untuk yang terakhir kalinya teman-teman, karena nanti nggak tahu minggu depan atau 2 minggu lagi nanti ada salju lagi, belum tahu ya. Karena setelah ini dipotong itu rumputnya kan nggak tumbuh lagi ya, nggak tumbuh lagi, nanti tumbuhnya baru nanti kalau udah musim spring baru nanti rumputnya panjang lagi ya. Hanya nanti kalau apa ada salju rumputnya kan jadi masih sama, nggak tumbuh ya, makanya dia potong ini yang terakhir kali. Aduh, ini cabenya juga lama ini. Aduh, berapa kali ini cabai. Tuh teman-teman, lihat Kenneth lagi motong rumput. Biasanya aku masak tomatnya ini tadi kan masih basah banget ya, banyak airnya. Nah ini tomatnya juga aku tumis sampai dia airnya berkurang ya, sampai airnya bersurut kayak gini, baru aku masukin minyak goreng teman-teman.
Jadi aku masukin minyak goreng untuk apa? Tomatnya itu di akhir. Kalau tomatnya sudah surut ya minyaknya, airnya sudah nggak ada, baru aku kasih minyak dan kita tumis lagi. Nah ini sudah seperti ini kan, jadi kadar airnya sudah nggak ada ya. Nah ini aku matiin aja kompornya langsung. Dan sekarang waktunya aku mau bungkusin ini semua, sambelnya sama cabenya sama tomatnya ya. Nah ini teman-teman, ini biasanya aku siapin wadah-wadah kecil kayak gini ya. Ini wadah kayak gini, ini khusus, ini yang ada ini bisa disimpan di freezer, terus microwave juga bisa gitu ya. Jadi ini aman nanti kalau disimpan di freezer. Ini juga ya, karena ini cabenya banyak, jadi aku siapin buat tempatnya juga banyak. Tomat dan cabenya ya, kalau aku simpan di freezer. Jadi aku simpan kayak gini teman-teman. Ini aku liatin semua ya. Nah ini aku simpan kayak gini. Ini ada ukuran yang kecil-kecil juga. Ini biasanya aku pakai untuk sambal aja. Kalau aku mau bikin sambal kayak gini ya. Ini ada ukuran yang lebih besar juga. Dan ini yang gede-gede kayak gini, itu biasanya aku pakai ini buat masak ayam atau daging, atau buat masakan ayam sama daging ya, atau apapun itu. Dan ini ini juga aku taruh di tempat es ya, es batu gitu. Nah teman-teman, ini tadi aku sudah bungkusin semua karena tadi keburu gelap di luar. Jadi ini aku biasanya taruh ini tomatnya di sini dan cabenya tuh di sini. Jadi kenapa aku nggak campur tomat sama cabai? Karena nanti pas aku keluarin dari freezer, kalau aku mau masak tuh aku ada takaran untuk ini. Aku biasanya pakai ini buat nanti kalau aku masak Indomie ya, biasanya kan pengen pedas gitu. Jadi aku gampang, nanti kalau sudah beku ini aku keluarin semuanya, nanti aku taruh di plastik. Jadi ini aku cabenya aku taruh kayak gini. Dan sekarang ini aku sudah siap semua, ini udah dingin. Aku mau taruh di freezer. Dan ini biasanya aku taruh di freezernya itu khusus freezer. Jadi karena ini buat stok nanti 2-3 bulan ke depan. Jadi karena kulkas aku itu kecil teman-teman di situ ya. Kulkas aku kecil, jadi nggak cukup kalau aku taruh kayak gini ya. Karena terlalu banyak. Jadi aku ada khusus freezer gitu untuk stok makanan buat nanti kalau musim dingin. Sebenarnya sih nggak buat musim dingin juga sih sebenarnya. Freezer yang satunya khusus freezer itu biasanya karena kulkas kita kecil, jadi nggak cukup kalau beli makanan gitu, nggak cukup di freezer. Jadi kita ada ekstra freezer khusus yang buat freezer aja ya. Jadi kalau kita stok makanan banyak, jadi tinggal ditaruh di freezer. Nanti aku liatin ya. Aku udah taruh semua, udah aku tuh. Bawa ke dalam freezer aku. Nah ini kalau ditaruh di kontainer kayak gini itu nanti karena aku nggak mau freezernya itu kotor dan juga sulit nanti dibersihin ya, kayaknya berantakan gitu. Jadi aku kalau nyimpen di freezer itu biasanya aku pakai kontainer kayak gini teman-teman. Pakai kontainer. Kalau di Indonesia namanya wadah ya, pakai wadah-wadah kayak gini yang khusus untuk freezer.
jadi nanti freezernya itu rapih ya. Nah biasanya aku kalau kayak gini, ini aku taruh bungkus di plastik gitu. Jadi nanti dia nggak kemana-mana ya. Bungkus kayak gini teman-teman. Nah ini udah rapih ya, kita langsung ke freezer aja ya. Nah ini biasanya freezer ini tuh khusus buat makanan freezer yang aku masaknya lama gitu ya. Jadi ini biasanya kayak daging atau ayam atau es krim gitu kita taruhnya di sini, yang nggak langsung dimasak gitu ya. Dan yang freezer yang di dapur itu adalah makanan yang nanti aku mau masak, yang aku mau masak minggu depan atau antara 1 minggu itu. Kalau yang untuk setelah 1 minggu itu kita taruhnya di sini teman-teman. Jadi makanya aku kalau taruh apa-apa di sini itu aku selalu pakai kontainer kayak gini. Jadi freezernya itu bersih dan juga dilihatnya enak, rapih gitu ya. Nih, lihatlah. Ini adalah strawberry jam. Ini aku masih ada 2 bungkus ini. Ini waktu itu aku bikin strawberry jam. Selai strawberry maksudnya ya. Masih ada itu 2. Dan aku taruh kayak gini aja. Nah ini kan karena tipis gini, jadi aku masukinnya di dalam bagian atas. Nah jadi freezernya itu rapi. Ini freezernya masih kosong teman-teman karena kita belum belanja. Ini paling ada daging aja beberapa dan juga es krim. Ya, es krim favorit kita. Biar kata winter sekarang, tapi tetap kita makan es krim. Ya, tetap kita suka makan es krim teman-teman. So jadi itulah nanti. Jadi itu cabai itu nanti bertahan biasanya sih 2-3 bulan, tapi kita sih biasanya nggak sampai 3 bulan juga udah habis teman-teman. Jadi karena kita hobi makan pedas, jadi setiap kali aku ini masak pasti aku keluarin sehari, kadang 3 hari sekali keluarin 1 nanti biar masak. Jadi gitu aja deh teman-teman. So jadi itu adalah cara aku menyimpan cabai-cabai aku supaya bisa bertahan 3 bulanan ke depannya. Jadi aku masak dulu kayak tadi gitu ya, menghilangkan kadar airnya, dan juga tomatnya menghilangkan kadar airnya. Jadi nanti itu cabainya itu bagus sampai 2-3 bulan ke depan untuk stok nanti di musim salju. Oke? So itu aja teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian punya cabai-cabai banyak kayak aku, bisa disimpan seperti itu ya. Jadi menggunakan kontainer gitu, menggunakan wadah gitu, jadi di dalam freezer atau di dalam kulkasnya itu biar bersih dan juga rapi. Jadi seperti itu teman-teman tips dari aku. Oke, so video kali ini itu aja, dan see you di video next time. Bye. Jangan dihiraukan belakang aku berantakan. Bye bye.